Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadzana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nuril hidayah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Anak-anakku yang soleh dan solehah yang dirahmati Allah, puji syukur marilah selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai saat ini kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan puasa Ramadan pada hari yang ke-15. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini Bu Anim diberi tugas untuk mengisi Pondok Ramadan MI Al-Fatah tahun 1442 Hijriah, yaitu dengan materi puasa sebagai sarana untuk membersihkan jiwa. Anak-anakku sekalian yang soleh dan solehah yang dirahmati Allah, ketahuilah bahwa ketika Bapak Ibu Guru menyuruh kalian untuk selalu rajin sholat, selalu rajin belajar, disiplin waktu, kemudian ibadah-ibadah yang lain yang untuk selalu istiqomah, itu bukan tanpa tujuan dan manfaat, ya. Tentu Bapak Ibu Guru bermaksud agar anak-anak mempunyai rasa disiplin yang tinggi, kemudian menjadi anak yang cerdas, berpribadi yang berakhlakul karimah, sehingga kelak bisa tercapai cita-cita mulia menuju masa depan yang cemerlang. Artinya perintah itu manfaatnya bukan untuk Bapak Ibu Guru, tetapi semata-mata hanya untuk kalian semua. Anak-anakku yang soleh dan solehah yang dirahmati Allah, begitu pula ketika Allah memerintahkan kita untuk melaksanakan puasa, ya. Puasa Ramadan itu manfaatnya tidak lain adalah justru untuk kebaikan dan kemaslahatan umat itu sendiri atau manusia itu sendiri. Nah, pada kesempatan ini Bu Anim akan menjelaskan tentang salah satu dari manfaat atau faedah puasa dalam rangka membersihkan jiwa. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, dalam agama kita bahwa pada dasarnya manusia itu dilahirkan dalam keadaan suci dan bersih, ya. Artinya dia tidak membuat dosa apapun. Namun karena berjalannya waktu, bertambahnya usia, dan karena keadaan, banyak di antara manusia itu yang melakukan perbuatan dosa, melanggar syariat Islam, dan inilah yang membuat diri manusia itu menjadi kotor dan tidak bersih. Jadi ibarat sebuah kain atau kain yang kotor, cara membersihkannya bagaimana? Yaitu dengan cara dibasuh atau dicuci. Seberapa kuat basuhan itu adalah tergantung seberapa kuat kotoran yang ada pada kain tersebut. Nah, demikian juga pada diri manusia yang telah terkotori oleh noda tadi. Salah satu caranya yaitu dengan melakukan puasa yang telah Allah perintahkan. Karena pada akhirnya nanti manusia itu akan kembali kepada Zat yang Maha Suci, sesuai dengan hadis Rasulullah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, al-islamu nadifun fatanaddofu fa innahu la yadkhulul jannata illa nadifun, yang artinya
agama Islam itu adalah agama yang bersih atau suci. Maka hendaklah kamu menjaga kebersihan. Sesungguhnya tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang suci. Anak-anakku yang soleh dan solehah yang dirahmati Allah, tentu kita juga selalu melakukannya. Kalau kita mau mengaji, kalau kita mau sholat, itu harus dalam keadaan suci juga. Suci dari hadas besar maupun suci dari hadas yang kecil. Baik pakaian dan tempatnya juga harus bersih ya. Nah, dari situlah anak-anak cara-cara atau teknik yang Allah berikan dalam rangka mensucikan jiwa agar puasa kita diberi pahala oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Maka dari itu anak-anak kalau melakukan puasa tidak boleh mengeluh atau dengan berat hati. Puasa harus dengan yang ikhlas. Niscaya pahala yang kita peroleh tentu akan bermanfaat juga bagi kita. Anak-anak yang soleh dan solehah yang dirahmati Allah, ada 5 hal yang harus kita perhatikan agar ibadah puasa kita tidak sia-sia dan hilang pahalanya. Karena apabila kita tidak bisa menghindari 5 hal tersebut, puasa kita akan hilang pahalanya dan bisa juga mengotori jiwa kita. Apa itu? Yaitu sebagaimana hadis Rasulullah yang berbunyi, khamsatun ahya tuhbatus shaum, al-kadhib wal ghibah wan namimah wal yaminul ghomasu wan nadhiro bisyahwatin. Yang artinya ada 5 hal yang bisa menghilangkan ibadah puasa, yaitu 1 adalah berbohong atau al-kadzib, artinya berbohong. Jadi sekali kita berkata bohong atau tidak jujur, maka secara otomatis pahala puasa kita juga akan sia-sia. Yang kedua adalah wal ghibah atau menggunjing. Maka daripada menggunjing, lebih baik tidur. Karena tidurnya orang berpuasa itu adalah ibadah sesuai dengan hadis Rasulullah, an-naumu shaimun ibadatun. Ya. Tidurnya orang puasa itu adalah ibadah kalau diniati dalam rangka menghindari untuk menggunjing. Kemudian yang ketiga adalah an-namimah atau adu domba atau mengadu domba. Artinya ketika puasa hendaknya anak-anak tidak bertengkar ke sana dan kemari. Berikutnya adalah wal yaminu ghomasu, sumpah palsu. Apa itu sumpah palsu? Karena untuk meyakinkan seseorang agar percaya kepada sesuatu, makanya dia bersumpah palsu demi ini. Itu juga akan menghilangkan ibadah puasa. Berikutnya adalah wanadhiro bisyahwatin, yaitu ketika berpuasa janganlah melihat sesuatu yang bisa menimbulkan birahi atau menimbulkan syahwat. Contohnya anak laki-laki jangan menggoda anak perempuan. Begitu juga yang perempuan juga jangan menggoda laki-laki ya. Karena itu juga akan menghilangkan atau puasa kita juga akan sia-sia. Tolong 5 hal ini dijaga betul-betul agar puasa kita
mendapatkan kesempurnaan, ya, yaitu bisa menjadikan pribadi atau jiwa yang bersih, sebagaimana bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Nah, anak-anak, demikian yang bisa Bu Anim sampaikan. Ada kurang lebihnya Bu Anim mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.